Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah, apa kabar semuanya nih? Nah, sebelum kita masuk ke tema kita, ada tayangan yang perlu kita lihat dulu nih sebelumnya. Yuk kita lihat. Bisnis karaoke terancam bangkrut karena pandemi COVID-19. Ahmad Dhani kalau sampai Agustus bubar pandemi virus corona sangat berdampak pada bisnis karaoke milik Ahmad Dhani. Kondisi bisnis mantan suami Maya Estianti ini terungkap di channel YouTube Helmi Yahya. Ahmad Dhani mengaku jika pandemi COVID-19 ini sampai bulan Agustus tetap berlangsung, ia akan menutup seluruh bisnis karaoke-nya. Sebab ia tak bisa membayar gaji pegawainya sampai Agustus tanpa adanya pemasukan sama sekali. Masya Allah jamaah, yang namanya hidup itu pasti ada ujian. Ujian dari macem-macem nih sisinya. Bisa dari hubungan, bisa dari sisi ekonomi yang seperti barusan kita lihat di tayangan ya kan. Yang jelas kita sih gak pengen yang ada namanya bangkrut, apalagi suami sendiri yang bangkrut. Tapi kalau qadarullah, suami terkena PHK, bangkrut bisnisnya, apa nih yang harus kita lakukan? Makanya tema kita pada pagi hari ini adalah, suamiku bangkrut, aku harus apa? Nah, pertama-tama saya mau ngobrol dulu sama Ustazah Lulung. Apa kabar Ustazah Lulung? Baik, Aduh, Caca, ya ampun. rindu sekali kita udah lama gak ketemu. Rindu itu berat, Caca. Ya, aduh, rindu itu berat. Nah, Ustazah, berbicara tentang sesuatu yang berat, gak cuma sekedar rindu. Bener, Tapi kalau suami sendiri bangkrut, ter-PHK gitu, dan tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai tulang punggung keluarga. Kita sebagai istri tuh apa sih yang boleh kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan dalam pandangan Islam untuk bisa membantu suami ini? Aduh, Gitu. Masya Allah ya. Masya Ini deg-degan loh. Saya yang deg-degan nih. Seperti itu. Baik, terima kasih Kakak Caca. Mohon izin guru-guruku. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tentunya tidak lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, keberkahan, mudah-mudahan kita selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Bersyukur dan bersabar. Contohnya pada hari ini kita akan belajar bareng-bareng tentang gimana sih kalau suami kita lagi bangkrut, kita harus ngapain? Harus ngapain ayo pemirsa? Pemirsa, ayo bangun, harus ngapain? Nah ini, apa yang boleh kita lakukan sebagai istri, apa yang gak boleh kita lakukan. Yang tidak boleh kita lakukan adalah mengeluh dan menyalahkannya. Karena namanya bangkrut bukan keinginannya, terkadang karena keadaan, bukan karena keinginannya sendiri. Kecuali kalau misalnya maaf suaminya malas gak mau bekerja, ini beda. Dia udah bekerja ternyata bangkrut dan ini adalah qadarullahnya, itulah ujian yang tadi Kak Caca bilang. Yang pertama, kita harus menyemangatinya. Karena biasanya suami yang merasa tidak bisa mencari nafkah ya atau tidak ada kesempatan mencari nafkah lebih sensitif dan lebih gampang marah. Tadinya itu masalah kecil ya kan, tapi karena kita selalu mengeluh, selalu ngungkit, akhirnya kamu tuh maunya apa sih mah? Nah, kan seperti itu. Jadi kita semangati, karena apa? Yang namanya badai pasti berlalu, gak mungkin akan panjang. Bahkan di dalam Al-Quran Allah sudah berfirman, pemirsa dalam surat Al-Isra ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiram basira. Allah. Nah, kan enak subuh-subuh kita ngaji ya, Pak Guru ya. Jadi yang namanya di dalam Al-Quran sudah jelas Allah sudah berfirman bahwasanya Allah telah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki, juga kadang menyempitkannya. Jadi yang namanya rezeki emang kadang lapang, kadang sempit, kadang banyak, kadang bangkrut. Dan Allah sangat maha tahu terhadap keadaan hamba-hambanya dan maha mengetahui keadaan sampai detil-detilnya. Nah, jadi semangati suami kita. Dan kedua, apapun situasi kondisinya, kita harus cerdas. Kerja itu kan gak cuma namanya harus keluar rumah. Benar gak sih? Kadang orangnya di pikiran kita, tuh suaminya di rumah aja, gak kerja, ngapain sih nyinyir. Dia gak tahu kerja dari rumah tuh udah banyak sekali, ya kan? Allah, jadi ya. kita harus kerja cerdas, kerja ikhlas, ya kan? Kerja keras. Jadi cerdas jangan cuma itu doang, berarti harus apa nih ya? Seperti itu. Karena apa? Situasi ini membuat kita menjadi cerdas. Jangan bilang suami kita bangkrut, bilang, oh mungkin pekerjaan di keran ini lagi ketutup. Kita cari keran yang lain. Kerja bareng, kerja sama, amal jama'i. Insya Allah solusi dapetnya sama-sama. Jadi jangan cuma nyalahin, jangan cuma kamu sih gak kerja, bangkrut nih.
Udah pokoknya pisah aja. Apa itu? Jangan. Emang pisah itu solusi yang langsung bisa cepat. Bisa langsung jadi kaya gitu. Langsung kaya, hello. Nah ini, jadi yang pertama semangatin suami kita. Kedua, situasi kondisinya kita harus cerdas sekarang. Dan ketiga, cari solusi sama-sama. Karena apa? Musyawarah lebih penting. Komunikasi lebih penting ketimbang saling nyalahin aja. Ya kan? Kalau saling nyalahin, kapan selesainya masalah? Walaupun mungkin kadang kita capek sendiri, aduh gimana kita capek memang. Tapi insya Allah lelahmu menjadi lillah. Masya Jangan Allah. cuma jadi slogan dong. Maaf nih kita nih saya misalnya Nuzul Jalik. Ngaji ke sono, ngaji kemari slogan doang. Pas capek, capek banget sih. Sepatu dibanting. Masya Dibanting. Allah. Nauzubillahimin. Nauzubillahimin dzalik. Dan yang ketiga doakan suami. Karena apa? Kalau dia yang namanya udah jatuh semangatnya, putus asa. Nanti semuanya jadi berantakan. Ke anak berantakan, ke orang tua berantakan. Kita gak mau. Masa cuma masalah pekerjaan karena bangkrut kita jadi gak semangat. Allah maha kaya. Yahfidul kisto wa yarfa'uhu. Allah di dalam hadis dari Amr bin As. Allah itu maha merendahkan rezeki wa yarfa'uhu dan bisa mengangkatnya. Tinggal minta sama Allah. Boleh orang bilang kita bangkrut tapi jangan sampai bangkrut iman. Boleh orang bilang kita itu bangkrut tapi jangan sampai satu keluarga itu bangkrut. Apa? Yaitu tidak punya iman sama sekali. Kita kalau nggak sholat anak kita biar kata harta kita banyak kita malah sedih. Iya benar. Ini saya tuh ngerasain sendiri. Misalnya ya sholat kesiangan. Kita merasa ya Allah bangkrut banget ya kita ya. Kenapa kan sholat subuh aja kalau kita dapat sholat apa namanya sunnah qobliyah subuh. Bagaikan kita mendapatkan dunia dan seisinya. Lebih baik daripada Lebih dunia baik dan daripada dunia sih. seisinya. Jadi udah deketin Allah. Deketin Apa Allah. lagi? Apalagi benar sih benar-benar. Jadi dalam Kangen keadaan ya? Kangen Masya ya? Allah kangen banget. Cuma nontonnya di TV doang nih. Iya, Nah alhamdulillah. berarti sekarang kita bisa menjalankan fungsi kita sebagai istri itu gak cuma sebagai makmum ya Ustazah Iya ya. Tapi dong. sebagai partner hidup, Masya Allah. sebagai teman untuk berkomunikasi, Nah. untuk kreatif gitu. Kreatif. Dan satu hal yang paling romantis adalah ketika aku mengucap namamu atau mendoakanmu di seperempat malamku. Cie, Masya Allah gitu ya kita Jadilah menjalankan. seperti Khadijah Iya. dalam suka maupun duka. Beliau sebagai ibunda ya, sebagai istri yang setia menemani Rasulullah dalam suka maupun duka. Masya Atau mau jadi Khadijah. Allah. Baik kalau begitu jazakillah khairan. Terima kasih Wah, iya. Ustazah.